Ayahku adalah dewa perang. Bab 25. Kepala Guan Qianjun gelisah melihat pemandangan itu. Dia segera mengulurkan tangannya dan menekankan tangannya ke dahi wanita cantik itu dan mendorongnya menjauh. Dia berkata dengan ringan, "Oke, berhentilah membuat masalah, kembalilah ke kamar dan bawa putriku tidur bersamamu." Melihat Guan Qianjun tidak tergerak sama sekali, Shen Feixue merasa frustrasi. Dia adalah salah satu dari 4 Dewi Agung di kota Yunhai, dan bahkan Su Qingyi belum memasuki rangkaian kecantikan super ini. Kenapa pria ini begitu dingin padanya? Semakin dia berperilaku seperti ini, dia menjadi semakin enggan. Dia selalu ingin melakukan sesuatu untuk membuat pria ini jatuh cinta padanya dan kemudian menyingkirkannya. Memikirkan hal ini, Shen Feixue tersenyum bangga, dan kemudian menjadi sedih lagi. Dia menatap Guan Qianjun, "Izinkan saya bertanya, bisakah Anda benar-benar membantu saya mendapatkan pesanan dalam jumlah besar dari grup Tianzuan?" Guan Qianjun segera mengangguk, sangat yakin. Qi Kunlun sebelumnya telah melaporkan informasinya secara rinci, dan grup Tianzuan telah memenangkannya sepenuhnya. Sekarang, menurut instruksi yang maha tinggi, Ye Huaneng adalah presiden transisi, dan dia adalah ketua dan CEO. Qi Kunlun juga dengan penasaran bertanya kepada Guan Qianjun mengapa dia tidak maju menjadi ketua, tapi tentu saja dia tidak bisa mendapatkan jawaban. Guan Qianjun ingin menggunakan grup Tianzuan untuk menggali latar belakang grup Huangzuan dan menemukan orang yang membunuh Su Qingyi, jadi dia tidak cocok untuk tampil di depan umum. Sekarang, tidak menjadi masalah untuk memenangkan grup Tianzuan dan memberikan semua perintah kepada Shen Feixue. Shen Feixue mencibir, "Jadi, Anda dapat membantu saya menangani Du Baiwei sehingga dia tidak lagi memblokir bahan mentah saya. Ini bahkan lebih mudah." Qi Kunlun juga melaporkannya, dan semuanya selesai. Oleh karena itu, Guan Qianjun mengangguk dengan pasti. Shen Feixue terus mencibir, "Bisakah Anda membantu saya mengganti BMW saya yang rusak dengan mobil mewah bernilai jutaan dolar?" Guan Qianjun menjawab dengan serius, "Untuk lebih spesifiknya, gantilah dengan mobil mewah senilai 8 juta dolar yang Anda sebutkan, itu akan berada di sana besok, kamu bisa mengemudi sesukamu, tapi menurutku kamu tidak punya garasi di rumah, jadi jika merepotkan, kamu hanya bisa parkir di luar." Shen Feixue tiba-tiba tertawa begitu keras hingga dia tidak bisa berdiri tegak. Sambil memegangi perutnya, mudah untuk mengangkat tangan kecil dan melambai dengan lemah. "Ya, sebenarnya Guan Qianjun, aku cukup senang mendengarmu membual, meskipun aku tahu kamu sedang membual. Lagi pula, orang pasti punya mimpi kan? Meski mereka tahu itu palsu, mereka masih bisa membangunnya. Semacam kerinduan. Jadi, terkadang aku mengagumi kemampuanmu untuk bermimpi." Guan Qianjun, Shen Feixue melambai lagi dan berjalan keluar. Segera keesokan harinya tiba, Guan Qianjun bangun dan membuat sarapan. Itu tadi cukup kaya. Shen Chang dan Su Fengjiao kembali dari jalan-jalan dan makan sebanyak yang mereka bisa. Pasangan tua itu sama-sama mengenakan pakaian olahraga bermerek baru, dan bahkan sepatunya berharga 3 hingga 4.000 yuan. Shen Chang memakai jam tangan Montblanc seharga sekitar 100.000 yuan di pergelangan tangannya. Itu terbuat dari emas murni dan berkilau. Su Fengjiao juga memakai emas dan perak, dan penuh dengan permata. Seluruh rangkaian perhiasan tidak boleh lebih dari 200.000 yuan. Guan Qianjun secara alami tahu uang siapa yang digunakan, tapi dia tidak peduli, 1 juta saja bukanlah uang baginya. Makan mie tumis daging sapi, Su Fengjiao menatap Guan Qianjun yang sedang makan bersamanya, dan bertanya setelah menahan diri beberapa saat, "Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Kamu hanyalah seorang prajurit berkepala besar, bagaimana bisa kamu punya 1 juta? Guan Qianjun berkata dengan tenang, "Sebelum saya pergi ke medan perang, saya memiliki sejumlah tabungan dan memberikannya kepada saudara yang baik untuk membantu saya membeli saham. Kebetulan naik. Begitulah cara saya mendapat 1 juta ini." Tiba-tiba, mata kedua lelaki tua itu berbinar, dan Su Fengjiao tidak sabar untuk bertanya, "Kalau begitu, kamu punya lebih banyak uang, kan?" Shen Chang juga mengangguk, "Ya, ya. Anda dapat menghasilkan banyak uang dengan saham berdagang. Kamu pasti bernilai jutaan, kan?" Melihat mata serakah kedua tetua, Guan Qianjun merasa jijik, "Tidak apa-apa, tapi masih di pasar saham. Masih bisa naik sedikit. Aku memberitahumu, Guan Qianjun." Su Fengjiao berkata dengan serius, "Kamu adalah pria asing bagi keluarga kami. Mengapa kamu ada di sini? Kamu bahkan tidak tahu jalannya, tapi aku membiarkanmu tinggal di sini hanya untuk mendedikasikan cintaku. Kami hebat sekali,
kamu harus tahu bagaimana membalas kebaikan, tidak? Itu setetes kebaikan, dan itu harus dibayar pada musim semi. Aku memberimu makanan dan tempat tinggal, dan aku juga kami menjagamu dengan baik putriku, jadi kamu harus bersyukur. Saat dia mengatakan ini, dia bahkan melirik ke arah Shen Chang. Seperti yang diharapkan dari seorang suami dan istri, Shen Chang mengangguk, ya. Selain itu, Anda juga dikejar oleh para pembunuh, dan kami sangat berani untuk menerima Anda. Harap dicatat bahwa rumah itu baik hati dan penuh kasih sayang sebagai seorang bodhisattva. Karena kami khawatir dengan pembunuh, kami sering tidur di tempat tidur. Saya tidak bisa tidur nyenyak dan saraf saya tinggi. Orang yang tahu bagaimana bersyukur telah memberi kami banyak uang sebagai kompensasi mental. Anda harus memahami kebenarannya. Guan Qianjun berdiri dan berkata dengan ringan, baiklah, suatu hari nanti aku sedang dalam suasana hati yang baik, aku akan membiarkanmu menggonggong seperti anjing kepadaku, dan aku akan dibayar untuk itu. Dia menyeka mulutnya dan naik ke atas. Shen Chang dan Su Fengjiao memikirkan apa yang terjadi kemarin pagi dan tiba-tiba merasa sangat terhina. Yang terakhir berkata dengan dingin, biarkan anak ini menjadi begitu sombong. Melihat dia bisa terbang ke langit, dia masih ingin kita menggonggong seperti anjing. Lebih baik bermimpi. Paling buruk, aku akan membiarkan Fei Xue mendapatkan uangnya. Iya. Yang pertama sangat setuju, ambil semua uangnya, lalu usir dia dan bocah kecil itu keluar. Makanlah milik kami, minumlah milik kami, berikan mereka uang, dan ambillah ketika mereka dalam kesulitan. Persahabatan ini tak ternilai harganya. Dia harus memberi kami semua uangmu, sebanyak yang kamu punya. Dia mengatakannya seolah-olah Qian Qian dan Guan Qianjun sama-sama diambil alih oleh mereka, dan mereka tidak bekerja keras pada awalnya. Guan Qianjun naik ke atas dan melihat Qian Qian membuka pintu dan melompat keluar dengan telanjang kaki. Ketika dia melihatnya, dia tanpa sadar berteriak, ayah. Kemudian, wajah kecilnya tampak seperti baru saja melihat hantu, dan dia segera mengangkat kedua tangan kecilnya dan menutup mulutnya erat-erat. Pandangan itu penuh keraguan. Sepertinya dia sedang menginterogasi jiwanya, kamu baru saja memanggil apa? Guan Qianjun terkejut dan bahagia, hampir menangis, Qian Qian, apakah kamu memanggilku ayah? Qian Qian terus menutup mulutnya dengan kedua tangan kecilnya dan menggelengkan kepala kecilnya seperti mainan. Guan Qianjun merasa sedih untuk beberapa saat, kamu jelas-jelas memanggilmu ayah sekarang. Betapa mesranya berteriak. Qian Qian meletakkan tangan kecilnya dan menyangkal, oh sial. Aku tidak memanggilmu ayah, aku pasti tidak memanggilmu. Atau itu kamu. Kamu salah dengar, atau kamu, pikiranmu, mengira aku menggonggong. Petik 2. Guan Qianjun, ini. Dia melihat anak anjing yang mengibaskan ekornya di sebelahnya, Wang Cai, kamu dengar putriku memanggilku ayah. Bukan. Wang Cai mengangguk tanpa ragu. Guan Qianjun memuji, anjing yang jujur, Qian Qian, lihat. Hei. Bibi Fei Xue tidak mau bangun, biar ku beritahukan padamu. Qian Qian segera mengganti topik pembicaraan dan mengeluh, dia jelas dia bangun, tapi dia hanya tidak mau bangun. Saya memintanya pergi kerja, tapi dia tidak mau pergi dan bilang dia tidak enak badan. Tapi dahinya tidak panas dan wajahnya normal. Apakah dia hanya malas? Bagaimana bisa orang dewasa tidak pergi bekerja? Qian Qian merentangkan kedua tangannya yang kecil, menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak punya pilihan, dan kemudian menatap Guan Qianjun dengan harapan. Hei, pergi dan bangunkan Fei Xue. Katakan padanya bahwa kamu harus pergi bekerja untuk menjadi sukses. Guan Qianjun juga penuh harapan, kalau begitu aku membangunkannya dan kamu memanggilku ayah. Hanya satu kata saja tidak masalah. Qian Qian berlutut dan meraih kedua kaki depan Wang Cai. Wang Cai, ayo turun untuk makan. Dia memeluk anak anjing itu dan melayang melewati Guan Qianjun dengan wajah tanpa ekspresi. Dia melayang melewatinya dengan wajah tanpa ekspresi. Guan Qianjun berjalan ke kamar tidur tanpa daya, dan kemudian itu menimbulkan perasaan keindahan dan kelezatan. Bab 26. Di tempat tidur, Shen Fei Xue menutupi dirinya sepenuhnya dengan selimut, menutupi seluruh kepalanya, tetapi selimut itu terlalu tipis, dan seluruh sosok seksinya terlihat jelas. Terutama pantatnya, indah sekali. Sepasang kaki giok berbentuk kristal menyembul dari bawah, dengan garis-garis anggun, seperti dua kucing putih kecil yang lucu. Saat dia berjalan mendekat, Guan Qianjun meraih telapak kakinya tanpa sopan. Ah! Shen Fei Xue berteriak, melompat tiba-tiba, menatap Guan Qianjun dengan marah,
menunjuk ke hidungnya dan berkata, kamu tidak boleh menggaruk telapak kakiku lagi, atau aku akan bersikap kasar padamu. Berbaring kembali, dan menutupi kembali selimut itu dengan ekspresi putus asa. Guan Qianjun duduk di tepi tempat tidur dan memandangi sosok manusia cantik yang menonjol dari selimut. Dia berkata dengan serius, kamu adalah orang yang dewasa dan kamu harus belajar menyelesaikan masalah dengan cara yang dewasa. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Shen Feixue menegaskan. Guan Qianjun terkekeh, jangan berpura-pura bingung. Itu karena Anda tidak bisa mendapatkan bisnis dari Tianzuan Group dan Dubai Wei tidak memberi Anda bahan mentahnya. Anda tidak tahu bagaimana menghadapinya. Anda tidak ingin kembali ke perusahaan. Kamu takut ditipu, diejek, ditegur. Jadi saya memutuskan untuk menjadi pengecut. Tolong keluar. Shen Feixue bergumam, saya tidak seperti itu, aku hanya. Itu dia. Tidak perlu dijelaskan, penjelasannya hanya untuk menutup-nutupi. Guan Qianjun berkata dengan tenang. Di bawah selimut, Shen Feixue terdiam. Setelah sekian lama, dia berkata dengan lembut, saya sangat lelah. Guan Qianjun tersenyum, itu karena kamu tidak melakukan hal yang lebih melelahkan, jadi kamu merasa lelah. Ketika kamu sudah melakukannya mengalami nyawa dan kematian yang tak terhitung jumlahnya, merangkak keluar dari kematian, atau menghadapi peluru yang melesat di atas. Untuk membawa selusin saudara yang semuanya terluka parah kembali ke tempat yang aman. Kamu harus melakukannya melindungi ribuan penduduk desa yang mencari perlindungan. Anda akan merasa bahwa semua yang telah Anda lakukan sekarang benar-benar saat yang damai dan sangat membahagiakan. Saat dia mengatakan itu, Guan Qianjun mengingat semua bahaya yang dia alami sebelumnya, dan dia benar-benar merasa waktunya cukup bagus saat ini. Shen Feixue berkata, ceritakan saja. Anda pembual, bukankah Anda mengatakan bahwa 8 mobil mewah akan datang kepada saya pagi ini? Di mana mobil-mobil itu? Mungkinkah Anda memberi saya 8 foto? Tiba-tiba terdengar suara pengereman di luar jendela, seolah-olah ada lebih dari satu mobil yang diparkir di depan pintu. Dilihat dari mesinnya, terdengar bertenaga, dan sepertinya mobil yang bagus. Tiba-tiba, Shen Feixue memandang Guan Qianjun dengan heran. Guan Qianjun mengangkat bahunya dan tidak berkata apa-apa, tapi dia juga sedikit terkejut, apakah Qi Kunlun begitu cepat? Dia juga tahu bahwa mobil-mobil yang melaju di luar semuanya adalah mobil bagus. Shen Feixue melompat dari tempat tidur dengan cepat, melemparkan dirinya ke jendela dan melihat keluar. Dia dengan cepat berbalik dan berjalan ke Guan Qianjun. Senyuman manis muncul di wajahnya, terima kasih. Guan Qianjun menjawab, sama-sama, aku bilang aku akan memberimu mobil. Kamu berbohong. Bajingan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku berterima kasih padamu? Aku ingin mencekikmu pembual sampai mati. Setelah berteriak, Shen Feixue melompat kembali ke tempat tidur, dia menarik selimut itu seolah dia berencana untuk menutupi dirinya sendiri selama 10.000 tahun. Guan Qianjun berjalan ke jendela dengan bingung dan melihat keluar. Sebaliknya, yang ada adalah Audi dan Cadillac, yang pertama berharga 3 atau 400 ribu, dan yang terakhir mungkin bernilai 1 juta. Jelas itu tidak dikirim oleh Qi Kunlun. Beberapa orang turun, tua dan muda, pria dan wanita, dan Su Yufeng serta Shen Chang saling menyapa dengan senyuman di pintu. Tidak lama kemudian, teriakan Su Yufeng terdengar dari bawah. Feixue, cepat turun. Bibimu dan seluruh keluarganya ada di sini. Dia bahkan membawa Tuan Guo, seorang yang kembali dari luar negeri, untuk memperkenalkanmu kepadanya. Dia lulusan Cambridge. Dia muda dan menjanjikan serta bekerja di Fortune 500 teman. Cepat dan bicara padaku. Shen Feixue mengerang kesakitan. Berbalik, meregangkan tubuh, merentangkan kakinya yang panjang, wajah cantiknya bahkan semakin tak bernyawa. Guan Qianjun bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini kencan buta untukmu lagi? Terakhir kali, bukan hanya Qi Tianshan. Apa yang bisa saya lakukan? Shen Feixue mengungkapkan kepahitannya, orang tua saya hanya ingin menangkap kura-kura emas menantu laki-laki, dan mereka bilang mereka tidak ingin melepaskanku. Ini terlalu sulit bagiku, aku akan pergi. Itu karena mereka ingin menjalani kehidupan yang baik dengan mengandalkan menantu mereka yang kaya. Guan Qianjun mengangguk, merasakan hal yang sama. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan Su Yufeng bergegas masuk, mengeluh dengan keras, Feixue, apa yang kamu lakukan, berpura-pura tuli dan bisu. Cepat turun bersamaku. Guan Qianjun, kenapa kamu ada di kamar putriku? Sudah kubilang,
kamu tidak diperbolehkan masuk ke kamar kerja putriku, atau aku akan mengusirmu. Dia menarik Shen Feixue keluar dan bergegas keluar, tidak lupa memberinya pelajaran, juga, Guan Qianjun, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi menantuku, jadi jangan kamu pikir kamu adalah pacar Feixue, kamu terlalu jauh tertinggal. Kamu setingkat lebih baik dari sampah. Ruang tamu penuh dengan orang. Adik perempuan Su Yufeng, Su Yujiao, saudara ipar Zhang Tao, dan keponakan Zhang Guoxiong semuanya ada di sini. Ada juga seorang pria yang tingginya sekitar 1,8 meter dan sedikit menonjol saat duduk di atas sofa. Namanya Guo Santian, dan dia adalah orang yang kembali dari luar negeri yang ingin diperkenalkan Su Yujiao kepada Shen Feixue. Setelah perkenalan, Su Yujiao tersenyum dan berkata, Feixue, Santian adalah manajer umum cabang Fortune 500. Tidak, dia baru saja membeli Cadillac, mobil super mewah. Harganya lebih dari 1 juta. Shen Feixue melirik di luar dan berkata dengan tenang, Cadillac itu, model coupe, harusnya diimpor, tapi konfigurasi tertingginya kurang dari 800.000, bagaimana bisa lebih dari 1 juta. Lagi pula, Cadillac tidak masuk hitungan. Mobil super mewah hanya sipil mobil mewah. Yang paling mahal adalah Escalade, yang harganya sekitar 1,5 juta. Su Yujiao memandang Guo Santian dan bertanya dengan heran, Hei, Santian, bukankah kamu bilang itu sudah habis? Lebih dari 1,3 juta. Guo Santian tampak sangat malu dan dengan enggan berkata, saya telah dimodifikasi, dan modifikasinya sangat mahal. Shen Feixue tersenyum setengah hati, maaf, saya tidak melihat di mana modifikasinya. Zhang Guoxiong dia merapikan semuanya, baiklah, sepupu, meskipun Cadillac saudara Santian harganya kurang dari 800.000 yuan, harganya 2 kali lebih mahal dari BMW Anda. Ngomong-ngomong, di mana mobil Anda? Mengapa Anda belum melihatnya? Su Yufeng dan Shen Chang juga berkata pada saat yang sama pertanyaan, ya. Mobil berharga Anda tidak kembali tadi malam. Sudut mulut halus Shen Feixue bergerak-gerak, menunjukkan ekspresi tertekan, BMW saya. Ada masalah. Itu. Meledak di tempat parkir tadi malam. Mesinnya rusak, sayang. Dia berpikir sejenak, tetapi memutuskan untuk tidak mengatakan yang sebenarnya, itu terlalu merepotkan. Guo Santian langsung berkata, tidak apa-apa. Kalau rusak, rusak. Kalau tidak pakai yang lama, yang baru tidak akan datang. Ganti. Saya punya teman baik yang menjalankan toko 4S. BMW baru dengan harga lebih dari 600.000 yuan telah tiba. Sangat cocok. Su Yufeng menepuk pahanya, bagaimana putri saya bisa punya begitu banyak uang untuk membeli mobil senilai lebih dari 600.000 yuan. Dia membeli yang asli satu dengan uang yang telah dia simpan sejak lama, jadi mengapa itu rusak? Su Yujiao mengedipkan mata, saudari, apakah kamu tidak mendengar? Santian bersedia membelikan Feixue mobil. Dia adalah manajer umum, dengan gaji tahunan 3 hingga 4 juta. Bukankah normal membeli BMW sebagai hadiah untuk pacarmu? Su Yufeng berkata dengan gembira. Wajahnya penuh kerutan, benarkah? Bersambung.